Pemirsa, kita bertemu kembali di Kardi Ilyas Club. Pekan ini lagi rame seluruh Indonesia. Ramenya dicetus oleh kenaikan harga BBM dengan dicabutnya subsidi BBM. Kalau nggak salah Sabtu kemarin. Dan mulai hari Senin demo pun walaupun masih kecil-kecil tapi terjadi di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di berbagai kota di Indonesia. Perlukah BBM ini dinaikkan ketika harga minyak mentah dunia turun? Itu yang jadi topik pembicaraan orang. Karena itu saya kepingin mendengar sore ini dari pakar ekonomi kita, ekonom senior, Dr. Rizal Ramli. Beliau 2 kali menjadi menteri dalam kabinet di Indonesia. Pertama zamannya Gus Dur, menteri perekonomian atau perekonomian ya. Ya, betul. Dan kemudian di zaman Jokowi juga, awal-awal Jokowi, Dr. Rizal Ramli diangkat jadi menteri, bahkan Menko. Ya. Saya ingin dari Dr. Rizal Ramli membahas apa perlu nih BBM ini sekarang dinaikkan. Karena kita sebelumnya sudah saya terus terang agak kagum sebelumnya karena ketika harga di dunia naik, Indonesia itu bisa bertahan dan tidak naik harga BBM-nya. Dan inflasinya juga terkendali, bahkan cadangan devisa bertambah. Tapi tiba-tiba kok berubah. Nah, padahal pada bulan Juli yang lalu, Presiden Jokowi sendiri yang di depan pemret mengatakan sampai akhir tahun harga BBM tidak akan dinaikkan, dijamin tidak akan naik. Tapi baru September sudah terjadi. Gimana Bung Rizal Ramli melihat fenomena? Bang Karni, rakyat kita kan 2 tahun kena COVID, berat sekali. Yang nganggur banyak, duit yang beredar di kalangan rakyat juga sangat sedikit. Nah, COVID selesai, waktunya bangkit gitu. Baru rakyat mau bangkit, diketok dengan harga BBM anjlok lagi. Menurut saya ini sangat tidak bijaksana, Pak enak-enak karena tidak ada alasan. Wong harga internasional turun. Dulu pada awal perang Ukraina, harga minyak mentah di dunia internasional $120 per barrel. Hari ini itu $87. Turun. Apalagi 2 hari yang lalu ada sidang OPEC, nyaris tidak ada pemotongan produksi yang tinggi. Artinya tren harga minyak mentah itu bakal turun. Harusnya pemerintah Indonesia tidak turun. Yang kedua, ini kontradiksi dengan seperti yang Bang Karni katakan dengan statement-statement sebelumnya. Ekonomi Indonesia hebat, ekonomi Indonesia kuat, ada surplus dari kenaikan komoditi. Batu bara misalnya naik dari berapa? $60 sampai di atas 200 dan sebagainya. Kok tadinya ngaku ini surplus itu, belakangan ngaku nggak punya uang untuk tidak menaikkan harga BBM. Nah, Bang Karni, saya ini
termasuk ekonom yang sama dengan ekonom senior di Indonesia, kita itu nganggap angka barang suci, kayak di pengadilan barang bukti. Pak Wijoyo dulu, tokoh ekonomi Indonesia zaman Pak Harto, itu ketat sekali soal angka. Ya, saya juga sama staf saya kalau ada angka salah angka itu saya bisa marah gitu loh. Karena kalau angka yang dasar aja diubah-ubah, ya, itu gimana kamu analisanya? Nah, saya mohon maaf, saya kaget kok baru nih dalam sejarah ekonomi Indonesia banyak pejabat termasuk menteri-menteri ekonomi yang harusnya menganggap angka itu barang suci, itu angkanya berubah-ubah. Termasuk jumlah subsidi, katanya berapa? 400 lebih. 500 triliun, 502 triliun. Ternyata dianalisa ya nggak segitu, ya kan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi the credibility of number itu rusak karena, ya kan, angka itu dipilih hanya untuk yang menyenangkan. Nah, yang kedua Bang Karni, ada alternatif nggak sih supaya nggak dinaikin? Ada banget. Contohnya apa? Pertamina itu sangat-sangat tidak efisien. Semua orang juga tahu itu. Perkiraan saya, kalau kita bisa tingkatkan efisiensi Pertamina 20% saja, kita bisa menghemat paling tidak 100 triliun. Cukup, nggak usah naikin BBM. Apa buktinya Pertamina tidak efisien? Ya Petronas malah nurunin kan. Nggak usah Petronas lah. Ada perusahaan kecil, Vivo, yang dulu diundang, kita kan undang beberapa pemain dari luar. Tapi market share-nya kecil-kecil semua. Istilah ekonominya sengaja dibawa beberapa yang kecil-kecil supaya jadi frank competitor. Kompetitor pinggiran, kecil. Supaya Pertamina monopolinya jangan saya naik-naik. Ya, itu tujuannya supaya ada pemain ini. Dan efektif. Ternyata Vivo nurunin. Pertamina malah naikin. Malah dilarang harus ikut-ikut naikin. Ya, ini benar-benar nggak lucu. Kita bikin sengaja pemain-pemain kecil, tetap yang paling besar Pertamina. Supaya Pertamina disiplin sedikit soal ongkos. Sayang, Bang Karni, lembaga konsumen kita hari ini payah banget. Kalau yang dulu-dulu tuh, iya kan, Ibu Zumrotin, udah pasti dituntut nih, enak aja. Harga murah kok dipaksa dinaikin, pakai undang-undang anti monopoli. Nah itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal-hal yang nggak perlu, yang bisa dipotong dulu sementara supaya rakyat kita ini dikasih nafas dulu lah, dia lagi bangkit gitu loh. Jangan baru mau bangkit digebuk pula sampai anjlok lagi. Nah caranya gimana? Banyak sekali pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang nggak efisien dan nggak ada perlunya. Ya itu banyak bikin badan baru, staffingnya banyak, gajinya tinggi, yang nggak ada nilai tambahnya. Contoh lain, Bang Karni, itu Mahkamah Konstitusi anggarannya dinaikin 4 kali. Padahal hasil keputusannya itu payah hanya membenarkan apa yang dikatakan pemerintah. Misalnya ada yang nuntut undang-undang apa kayak omnibus law kayak presidential threshold. Jawabannya itu nggak mutu. Kalau nggak setujui pemerintah, dilempar lagi bolanya ke DPR. Nah, saya bingung. Banyak dari keputusan MK itu hanya copy paste dari keputusan-keputusan sebelumnya. Lah kok anggarannya dinaikin 4 kali?
Apa karena kebetulan ketuanya MK itu iparnya Pak Jokowi? Aku mau nanya, apa logikanya naikin anggaran MK? Ya, dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi kalau itu dilakukan, banyak kok yang kita bisa kurangi. Ya, tahan dulu deh, kasih rakyat kita napas dulu. Jangan berpesta di atas kesulitan rakyat. Ya. Nah, yang ketiga Bang Kardi, anggaran nomor satu pemerintah Jokowi adalah untuk membayar hutang. Yang bunganya kemahalan. Nah, berapa itu? Untuk cicilan pokoknya aja tahun ini 400 triliun. Bunganya 405 triliun, total 805 triliun. Lebih dari sepertiga APBN kita. Lebih besar dari anggaran pendidikan, lebih besar dari infrastruktur. Tahun depan, cicilan pokok dan bunga Bang Kardi, itu 843 triliun. Kenapa sih? Ya, katanya banyak yang hebat di pemerintahan Pak Jokowi. Fokus dong untuk mengurangi pokok dan bunga hutang. Kok nggak kreatif sama sekali? Saya mohon maaf, udah nggak kreatif songong pula gitu loh. Ya, karena banyak cara buat nurunin biaya bunga. Tuker kek, misalnya bunga pinjaman bunga mahal dengan bunga murah. Dan saya nggak dongeng, Bang Karni, saya pernah kerjain kok. Kita waktu saya Menko tahun 2000 zaman Gus Dur, kita tuker sama Kuwait, kita bayar utangnya semua, habis itu dia kasih bunga utang baru dengan bunga lebih murah. Nah, Menteri Keuangannya seneng karena dia nggak usah ditanya-tanya di parlemen Kuwait tentang utang Indonesia. Akhirnya dia bilang, Dr. Ramli, I would like to give you a present. Saya mau kasih hadiah. Kamu mau hadiah apa? Saya bilang, saya orang Bandung. Setiap pulang ke Bandung itu, habis keluar dari tol, macetnya ampun. Bisa nggak kamu bangunin jalan flyover Pasopati? Dia setuju, dia bangunin gratis tuh. Makanya Malah dikasih hadiah. malah dikasih hadiah. Karena dia nggak mau pusing setiap tahun ditanya tentang utang Indonesia di Parlemen Kuwait. Nah yang kedua, waktu itu tahun 2000-an, Jerman kerjanya ngeritik Indonesia. Tukang merusak hutan, merusak paru-paru dunia, segala macam lah. Saya ajak makan siang, Bang Karni, Menteri Keuangan ya. Saya bilang jangan gitu dah, kita win-win. Gimana caranya? Gini, saya sediakan 300.000 hektar hutan di Kalimantan untuk konservasi, nggak boleh diapa-apain. Kamu potong utang Indonesia 600 juta dolar. Ya, kamu kan nyelamatin paru-paru dunia nih ceritanya. Dan kita lakukan dalam 5 kali. 7 tuh Menteri Keuangan Jerman. Saya ingat Menteri Kehutanan hari ini, apa namanya? Siti, itu dulu junior lah dalam proses itu, ikut dia tahu itu. Nah, kita laksanakan yang pertama, saya sediakan 300.000, utang Indonesia 600 juta dolar. Harusnya 5 kali. Total harusnya utang Indonesia berkurang 3 miliar. Tapi pemerintah Gus Dur dijatuhin. Ya, itu bahasa kerennya debt to nature swap. Utang ditukar dengan hutan, dengan lingkungan. Nah hari ini pun isu lingkungan isu nomor 1 di dunia. Kok nggak ada inisiatif untuk bicara dengan Jerman, Kanada, Amerika. Kamu potongin dong utang kita. Ya, kita sediain hutan buat konservasi. Saya ingat Lebaran tahun lalu beberapa teman saya dari Partai Demokrat Amerika senior datang ke Jakarta, dia tanya,
what we can do buat Indonesia. Saya bilang, kita tukar hutang kita, kamu kurangin hutang kita, dan kita sediakan buat konservasi. Dia setuju banget. Kapan nih pemerintah Indonesia bakal ngajuin buat kita? Sampai hari ini kagak berminat tuh mereka lakukan itu. Nah yang ketiga Bang Karni, berapa bulan sebelum COVID, saya ke negara besar, negara sahabat Indonesia, saya nggak usah sebutkan negaranya, ketemu sama gubernur bank sentralnya, yang kawan lama saya. Saya bilang, kamu kalau memberi hutang kepada swasta, kamu malah harus bayar bunga. Dia bayar bunganya min 1%, supaya swastanya itu hiduplah istilahnya. Sementara Indonesia setiap kali minjam, yield-nya bunganya 6,5%. Mau nggak kamu ambil utang Indonesia, ya, kita kasih kamu bunga plus 1% daripada kamu minus 1%. Jawabannya, Dr. Ramli, we love to do it when Indonesia is going to do this. Kita senang dong dapat bunga plus 1%. Seperti diketahui beberapa negara OECD pada waktu itu bunganya kebanyakan minus 1, minus 1,5%. Nah, saya sampein lewat beberapa kawan yang jadi menteri, nih kesempatan. Kagak ada tuh, ya follow up-nya. Jadi memang saya mohon maaf, kita harus tunggu Pak Jokowi turun dulu dah. Nanti kita rapiin lagi gini-ginian gitu loh. Karena kalau kita berhasil melakukan cara-cara tadi, cicilan pokok dan bunga yang harusnya 805 triliun, kita bisa kurangi 200 triliun setiap tahun. Nggak perlu tuh naikin BBM. Ya. Nah yang lain Bang Karni, saya nggak ngerti Pertamina ya. Setahun terakhir aja ada 4 kali kebakaran kilang. 2 di Cilacap, di Balikpapan. Itu biasanya ada yang dihukum, ada direksi, kalau di luar negeri mah ada yang berhenti. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apalah gitu loh. Apa dampaknya? Udah kapasitas kilang kita kecil, habis itu kebakaran pula, jadi kapasitasnya makin turun. Apa yang terjadi? Akibatnya kita perlu ngimport BBM lebih banyak dari Singapura. Harganya bikin BBM kita mahal. Iya kan? Ongkos kirim dan lain-lain. Yang kedua, saya mau nanya, kapasitas kilang kita kan memang rendah lah. Sejak awal pemerintahan Jokowi, termasuk teman saya, Bang Luhut Panjaitan, itu sesumbar terus mau bangun kilang baru. Di Cilacap lah, sama siapa gitu loh. Di Kalimantan Timur lah, sama Uni Arab Emirat. Di mana-mana. Cuman HP doang, itu PHP doang, kagak ada pelaksanaannya. Kagak ada penambahan kapasitas kilang baru. Termasuk yang di Maluku. Termasuk yang di Maluku. Ya. Nah, pertanyaan saya, harus ada dong rancangan supaya ini. Nah, yang lain adalah menyangkut produksi minyak mentah, Bang Karni. Zaman Orba, kita produksi minyak mentah 1,6 juta barrel. Kita pakai cuma setengahnya sehingga bisa diekspor. Nah hari ini kapasitas kita tuh hanya 800.000 barrel, anjlok berat. Dan pemerintah tidak punya rencana bagaimana meningkatkan kapasitas minyak mentah kita. Padahal cadangan proven Indonesia, cadangan yang sudah terbukti, maupun estimated reserve, itu cukup besar. Ya, nah kalau produksi migas kita kurang,
maka kita mesti import terus makin banyak. Memang sih segala macam fee kalau import ya banyaklah permainan yang mungkin. Nah, hal-hal gini, hal yang kita bisa lakukan efisiensi. Jadi saya mah sederhana, Bang Karni, lihat kenyataan-kenyataan, batalkan Mas Jokowi, tolong batalkan kenaikan BBM ini, yang bikin rakyat susah doang. Ya, nggak perlu naik kok karena harga BBM lagi turun. Yang kedua, banyak alternatif lain. Saya minta Mas Jokowi dan para pejabat kreatif dikit dong. Ya, rakyat kita udah susah, sebagian besar miskin, dibikin lebih susah lagi. Nah, sementara pejabatnya, Bang Karni, saya kasih istilah baru, namanya itu misfir, miskin pikir. Ya, kan banyak tuh alternatif-alternatif. Kalau nggak mampu ya kita kasih tahu. Iya kan? Misfir mereka ini, miskin pikir. Jadi itulah Pak Karni. Tadi dibilang bahwa subsidi 500 terus hitungan yang benar menurut Bu Rizal nggak segitu. Berapa menurut Bu Rizal hitungan yang benar untuk subsidi BBM? Kurang dari itu. Kurang Ya. dari 500. Oh ya, kecil lah kalau menurut teman saya si Antoni. Cuman berapa puluh triliun kok. Sebagian itu accumulated kerugian accumulated dari Pertamina maupun PLN. Ya, jadi, nah hati-hati dengan istilah subsidi loh. Kan dikatakan misalnya pemerintah ingin mensubsidi PLN supaya tarif listrik rakyat nggak naik. Dulu PLN udah oke, udah nguntungin, karena PLN bisa beli batu bara $60 per ton. Swasta wajib jual ke PLN $60 per ton. Dilobilah sama raja-raja batu bara ini harus ngikutin mekanisme pasar. Baik, tadi dibilang alternatif lain. Kalau saya tadi kan nyeletuk soal Maluku itu Ya. bukan minyak, bukan refinery, tapi minyak mentah. Enggak, Offshore kalau dan Maluku itu adalah gas. oh gas. Cadangan gasnya sangat besar sekali, Masela, Oh, iya Mas Ella. ya, dan pada waktu itu Impact, kontraktor Jepang yang memiliki konsesi itu bersama Shell maunya bikin kilang di laut. Iya. Ya, biayanya sangat mahal sekali. Dan itu kapasitasnya 3 kali daripada kilang di laut yang paling besar, yaitu di Australia, milik Shell. Nah, yang milik Shell itu sampai hari ini rugi miliaran dolar karena memang ternyata nggak efisien buat di laut. Makanya waktu itu kami fight supaya di darat aja. Toh kita udah pengalaman bikin kilang di darat, ya kan? Nah, ada soal berapa persen yang bisa digunakan buat domestik supaya kita punya industri hilir dan berapa yang diekspor. Nah, cukup ramai pada waktu itu, tapi akhirnya setuju impact-nya untuk di darat lebih hemat, lebih efisien. Tetapi Shell-nya mengundurkan diri karena dia rugi Di Australia. di Australia. Nah, tapi pemerintah Indonesia kurang gesit, harusnya dia tekan impact dong, iya kan? Ini negosiasi udah, lu laksanakan dong. Nah, kalau waktu itu pemerintah agresif tekan impact, ya bangun kilang di darat itu butuh paling waktu 3 tahun. Pak Karni, itu kan negosiasinya rame tahun 2015, 2016, ya kan?
Artinya tahun 2019 udah jadi. Nah kalau jadi, Indonesia udah ekspor gas hari ini, untung banget kita. Tapi karena teledor, kurang neken sama impact, ya kan, mundur-mundur terus. Nah nanti mohon maaf, kalau ganti pemerintah, kita minta impact, kenapa lu nggak laksanakan? Kalau perlu kita cabut konsesinya, kasih sama Jerman yang lagi butuh gas banget di sini. Kita bayar penalti investasinya berapa, dikurangi dengan penalti, ya kan? Karena Indonesia dirugikan oleh lost opportunity ini, kesempatan yang hilang ini, ya. Nah, kasus-kasus seperti ini sebetulnya bisa kok Indonesia, karena kita kaya sekali Bang Karni. Ya, kembali ke kenaikan harga BBM tadi. Menurut analisa Uriza Ramli, buntut dari kenaikan ini apa saja yang terjadi di perekonomian kita, mungkin juga di rakyat kita, dan juga di perdagangan. Bang Karni, kita kan kenaikan BBM udah berapa kali dalam sejarah. Yang penting dijaga. Kalau nggak perlu nggak usah dinaikin. Kalau dinaikin ya sedikit aja lah, bertahap, iya kan? Karena kalau naiknya tinggi banget, terjadi terus Soeharto jatuh. Karena naikin BBM tinggi banget, tanggal 1 Mei 1998, ya, atas saran IMF, tanggal 2-nya demonstrasi, rame, rusuh di Makassar. Dari situlah mulai perubahan pergantian Pak Harto. Dan hanya butuh waktu 22 hari, akhirnya Pak Harto mengundurkan diri. Nah, pelajaran apa yang kita bisa lihat dari pengalaman itu? Kalau naikin ya jangan gede-gede, ukur daya kemampuan rakyat. Nah, ada dampaknya nggak? Ya pasti. Saya itu ditanya sama ibu-ibu, Pak, anak saya 2, suami saya kerja, gajinya UMR. Kita sejak tahun kemarin itu lebih banyak keluarga kita hanya makan super mie doang. Kemudian kalau BBM naik, ya kita harus milih. Nggak usah naik motor, kita punya 1, atau super mie kita kurangi. Dia nanya saran saya nggak tega jawabnya. Ya, karena itu bukan choice. Ya, karena pemerintah punya cara turunin harga BBM, jangan naikin. Jadi rakyat nggak dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit itu. Saya terganggu dengan pertanyaan itu, Bang Karni. Nah, pasti dong transportasi naik, ojek naik, segala macam, makanan pasti naik. Nah ini yang penting nih, inflasi kita memang 5%-an, tapi inflasi makanan sudah 11,5% sebelum BBM naik. Dan buat rakyat kita inflasi makanan itu yang penting. Dengan ini nih inflasi sampai akhir tahun makanan bisa 15%. Rakyat yang udah susah makan dibikin susah lagi. Jadi saya kok tega banget sih situ. Ya kan situ sih enak. Pesta, kemana-mana jalan dibayarin negara. Ya kan? Jangan gitu dong. Tapi dibayarlah buzzer-buzzer. Hari ini kan buzzer selalu Karni, influencer. Oh, itu kayak bakar uang tuh. Pemborosan. Enak aja di situ ngomong. Buzzer yang, mohon maaf dah kemampuan analisanya nggak ini. Faktanya kan yang punya motor di Indonesia 120 juta. Itulah yang menengah bawah. Masa you nggak pikirkan yang 120 juta ini yang pakai Petrolite itu bukan kelas mampu-mampu amat. Dia nggak bakar uang.
Ya. Nah, kalau misalnya Pertamax, saya malah setuju Pertamax naikin aja lebih tinggi dari harga ekonominya. Memang kaya kok. Karena yang pakai Pertamax kan pasti mobil bagus lah ya. Nah, janganlah tempo seliro sedikit. Rakyat kita lagi susah, jangan bikin susah lagi deh. Yang bakar uang yang paling gede Bang Karni, yaitu bakar bunga pinjaman. 405 triliun satu tahun. Itu bakar uang pemerintah. Iya kan? Yang nggak canggih ini. Minjem terlalu kemahalan. Kok Patrelite yang dipakai sama rakyat biasa, pengendara motor. You bilang bakar uang. Enak aja kamu. Mohon maaf, Bang Karni, saya agak emosi sedikit. Saya kira rakyat di bawah juga emosi. Lagi emosi. Jadi diwakili sore ini. Ya, tapi kan sudah terlanjur naik. Gak mungkin lah pemerintah batalkan kembali. Mungkin ada pesan-pesan Bu Rizal apa ya supaya tetap negara ini tetap jalan dan stabil walaupun tadi itu dampak dari kenaikan harga BBM tadi itu bisa panjang buntut. Pilihannya kan sederhana. Dampaknya besar. Ya yang bijaksana, yang bikin suatu tenang, batalkan kenaikan harga BBM ini. Baik pemirsa, kayaknya udah sampai di klimaks. Kita ketemu Kani Ilyas Club yang akan datang.